Hai semuanya, selamat datang di Tepix Channel. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua bersama keluarga yang ada di rumah ataupun yang ada di luar rumah tentunya dalam keadaan yang sehat. Presiden Joko Widodo, Jokowi memberikan wejangan langsung ke bakal calon presiden baca pres PDIP Ganjar Pranowo terkait kepemimpinan. Jokowi menyebut seorang pemimpin harus berani dan punya nyali. Adapun wejangan ini disampaikan Jokowi saat jumpa pers usai pembukaan rapat kerja nasional Rekernas PDIP yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 6 Juni 2023. Dalam konferensi pers itu dihadiri Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Di sisi tanya jawab, Jokowi ditanya terkait wejangan yang diberikan ke Ganjar pemilu Pilpres 2024. Jokowi menekankan yang terpenting menjadi pemimpin adalah harus memiliki nyali. Oke, kita akan menonton video dari salah satu channel yang saya ambil dari channel Siword TV. Bagi teman-teman yang ingin menonton video originalnya, nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, dari isi dari thumbnail video tersebut yang saya ambil dari channel Siword TV, yaitu ini dia. Makin seru, Jokowi dukung Ganjar, relawan PSI ke Prabowo dalam tanda tanya. Untuk judul dari video itu adalah Makin seru, Jokowi dukung Ganjar, relawan dan PSI ke Prabowo dalam tanda tanya juga. Oke, opini ini dibawakan oleh Bang Ali Furhan yang ada di foto ini. Oke, bagaimana isi video tersebut? Kita akan menyimak bersama. Oke, mari kita masuk ke dalam videonya. Kan agak janggal gitu ya, relawan Jokowi mendukung lawan Jokowi. Bahwa kemudian Prabowo Subianto sudah masuk ke dalam kabinet kerja, sudah bersama-sama dengan Pak Jokowi, itu sama sekali tidak akan bisa menghapus rekam jejak Prabowo sebagai lawan dari Pak Jokowi gitu. Oke, yang belum subscribe silakan di subscribe dulu, oke, agar channel ini lebih cepat berkembang. Saya doakan agar kebaikan teman-teman semua dibalaskan berlipat-lipat kali ganda oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Selamat malam semuanya. Hari ini cerita atau drama politik jelang Pilpres 2024 bisa dibilang sudah berakhir karena Pak Jokowi hadir di Rakernas PDI Perjuangan, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah sama sekali antara Pak Jokowi, Ibu Megawati dan PDI Perjuangan seperti yang disampaikan oleh banyak pengamat belakangan ini. Karena kan ada yang bilang bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati retak. Hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan tidak sejalan. Tapi semua analisa dan pendapat itu dipatahkan dengan kehadiran Pak Jokowi di Rakernas PDI Perjuangan. Karena kalau Pak Jokowi ada masalah dengan sebuah partai, kalau Pak Jokowi ada masalah dengan PDI Perjuangan, maka Pak Jokowi nggak akan hadir di acara Rakernas gitu. Sama seperti Pak Jokowi nggak hadir di acara Nasdem misalkan. Itu menunjukkan bahwa memang ada masalah dengan Nasdem dan Pak Jokowi. Tapi ketika Pak Jokowi hadir di Rakernas PDI Perjuangan, bahkan menyampaikan dukungan secara terbuka terhadap Ganjar Pranowo, karena Ganjar dianggap sebagai pemimpin yang pemberani dan punya nyali menurut Pak Jokowi. Ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan Pak Jokowi dan Ganjar
itu sudah solid untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti. Dan ini bagi saya juga menjadi satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau simbol-simbol politik yang sebelumnya masih multitafsir. Karena sebelumnya Pak Jokowi kan juga pidato di acara musra atau musyawarah rakyat yang digelar oleh kelompok relawan gitu ya, yang mengatakan bahwa Indonesia ini butuh pemimpin yang pemberani, butuh pemimpin yang punya nyali. Waktu itu beberapa orang relawan menafsirkan bahwa Pak Jokowi mengarahkan dukungannya terhadap Prabowo Subianto. Karena Prabowo pemberani. Gitu ya. Tapi hari ini kita bisa melihat dan menyaksikan sendiri bahwa ternyata yang dimaksud oleh Pak Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Yang dianggap punya nyali dan pemberani adalah Pak Ganjar. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi tidak menyebutkan nama Ganjar di acara musra atau musyawarah rakyat relawan Jokowi kemarin? Ya karena mungkin hanya untuk menghormati pilihan atau sikap-sikap para relawan yang sebelumnya sudah terlanjur mendukung Prabowo Subianto. Ya karena Pak Jokowi ini memang sangat menghormati orang-orang lain gitu ya, sehingga kalau ada relawan sudah terlanjur mendukung Prabowo ya sudah, nggak apa-apa gitu kan. Ya mau gimana lagi gitu kan, sudah terlanjur dukung gitu. Jadi di acara relawan itu Pak Jokowi tidak menyebutkan nama Pak Ganjar karena kasihan gitu, karena kasihan sama orang-orang yang sudah teriak Prabowo, Prabowo. Dan bagi saya ini rasional saja gitu, karena urusan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan itu bukan hanya soal Pilpres 2024 gitu ya. PDI Perjuangan dan Pak Jokowi itu hubungannya sudah sangat lama. Sejak wali kota Solo, kemudian gubernur DKI, dan 2 periode di Pilpres 2014 dan 2019. Sehingga sulit rasanya bagi seorang Jokowi untuk keluar dari PDI Perjuangan dan membawa semua anak dan menantunya gitu. Karena kita nggak bisa tutup mata bahwa Gibran menjadi wali kota Solo dari PDI Perjuangan. Kemudian Bobi menjadi wali kota Medan juga dari PDI Perjuangan. Jadi bagaimana caranya Pak Jokowi kemudian mendukung capres atau pemimpin di luar PDI Perjuangan? Nggak bisa. Ya karena Pak Jokowi sendiri sebagai Jokowi pribadi gitu ya, sudah 5 kali menang pemilu lewat PDI Perjuangan. Jadi gimana caranya kemudian Pak Jokowi akan beralih ke partai lain atau mendukung Prabowo Subianto? Betul sih. Itu gak akan bisa, dan itu bukan tipikal orang Jawa atau orang Solo atau orang Indonesia yang sangat sungkanan gitu ya dan tahu rasa terima kasih. Ya berbeda dengan orang-orang yang memang mungkin orang luar gitu ya, orang Yaman mungkin yang suka loncat-loncat gitu ya. Mungkin ya berbeda memang dengan orang Nusantara atau orang Indonesia yang tahu terima kasih dan seterusnya. Jadi di luar itu saya melihat juga selain soal Jokowi menang di wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan 2 kali di Pilpres, kemudian ada anak dan menantunya, lebih dari itu Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, dan ini nampaknya itu sudah banyak dilupakan orang-orang gitu ya, sehingga ketika Pak Jokowi menjadi presiden seolah-olah dia sudah bukan lagi kader PDI Perjuangan, padahal sampai sekarang masih kader gitu, sehingga sebagai kader partai, sebagai kader PDI Perjuangan, maka Pak Jokowi memang harus mendukung capres dari PDI Perjuangan gitu. Nggak bisa enggak gitu. Ya, kalau mendukung dari Gerindra misalkan, ya aneh gitu. Masa kader PDI Perjuangan dukung capres dari Gerindra? Tapi selanjutnya gitu ya, pertanyaan selanjutnya, kenapa kemudian relawan Jokowi masih ada yang enggan untuk mendukung Pak Ganjar? Katanya kan relawan Jokowi tegak lurus ikut komando Pak Jokowi gitu ya. Tapi kenapa masih terlihat ingin mendukung Prabowo Subianto? Seperti misalkan Projo yang belakangan mengatakan bahwa Pak Jokowi lebih cenderung mendukung Prabowo. Padahal sudah secara lugas Pak Jokowi menyampaikan bahwa Ganjar adalah pemimpin yang pemberani dan punya nyali. Kenapa kemudian relawannya masih mengartikan bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo? Ini ada apa gitu? Apa ada? Ya adalah gitu. Karena saya melihat memang kalau soal Projo ini urusan gampang ini gitu ya. Projo ini soal logistik dan posisi saja gitu ya. Kalau sudah dipenuhi soal logistik dan posisinya, maka selesai percaturan ini. Ya karena kalau kita ingat Projo, relawan Projo di 2019 lalu ketika Pak Jokowi sudah menyusun nama-nama menteri di kabinetnya dan tidak ada nama ketua Projo dalam salah satu posisi menteri dan wakil menterinya, itu Projo langsung ngambek tuh, langsung mau membubarkan Projo.
Tapi akhirnya nggak jadi bubar karena Pak Jokowi mengakomodir relawan Projo ini, ketua Projo ini menjadi wakil menteri akhirnya gitu ya. Jadi bagi saya kenapa Projo tidak mendukung Ganjar dan lebih condong kepada Prabowo Subianto ya karena mungkin yang pertama karena mereka sudah pernah bertemu dengan Prabowo Subianto. Dan yang kedua, mungkin Prabowo menawarkan atau menjanjikan sesuatu yang lebih baik dibandingkan Ganjar Pranowo. Karena kalau sama Ganjar, Projo ini masih belum ketemu, gitu ya. Belum pernah ketemu, sehingga ya mungkin itu menjadi alasan kenapa relawan Jokowi atau Projo lebih cenderung mendukung Prabowo Subianto. Dan nantinya kalau memang PD Perjuangan butuh relawan Projo, ya tinggal dikasih janji aja gitu ya, posisi dan logistik selesai. Sementara PSI yang menyatakan tegak lurus kepada Pak Jokowi atau kemudian pasang baliho di mana-mana. Itu nampaknya juga lebih cenderung kepada Prabowo Subianto dan ini terlihat dari kader-kader PSI yang sampai sekarang masih terus-terusan menyerang PD Perjuangan atau menyalahkan semua permasalahan dan semua situasi kepada PD Perjuangan. Ya karena kalau PSI ini memang adalah sebuah partai yang baru dan memang nggak tahu aturan gitu ya. Karena sebelumnya kan PSI sudah mendukung Ganjar sebagai capres bersama Yeni Wahid. Padahal itu kan melanggar aturan gitu ya. Karena bagaimanapun Ganjar kan kader dari PDI Perjuangan, tapi PSI mencalonkan Ganjar dari PSI. Gak nyambung gitu. Jadi kalau saya melihat PSI selain alasan logistik dan posisi sama seperti Projo, juga karena alasan ketidaktahuan soal aturan-aturan di partai politik gitu. Karena saya dengar PSI itu mau mendukung Ganjar tanpa lewat PDI Perjuangan. Jadi PSI mau komunikasi langsung dengan Pak Ganjar tanpa lewat PDI Perjuangan dan Pak Ganjar menolak itu gitu. Karena bagi Pak Ganjar ya kita harus tertib dong. Kalau mau dukung ya harus sama PDI Perjuangan. Jangan kemudian ada dukungan di luar koalisi partai yang cuma mau panggung sendiri, mau bikin jalan sendiri, mau mendapatkan manfaat sendiri itu kan jadinya nggak fair dengan partai-partai lain yang sudah lebih dulu mendukung PDI Perjuangan bersama Ganjar Pranowo gitu. Sehingga ya bagi saya alasan PSI sampai sekarang masih belum melakukan komunikasi dan bahkan terus melakukan serangan-serangan terhadap PDI Perjuangan itu murni karena memang dua hal tadi. Logistiknya belum selesai, kemudian posisinya belum jelas, dan ada ketidaktahuan aturan-aturan dalam partai politik, sehingga mereka nampaknya gitu ya, saya ngelihat juga akan mengarahkan dukungannya terhadap Prabowo Subianto, karena ketika PSI mengajukan gugatan kepada MK terkait usia cawapres minimal 35 tahun dan itu diarahkan kepada Gibran gitu ya, anak Pak Jokowi. Itu mereka menyatakan bahwa mereka bersama-sama dalam koalisi besar tanpa PDI Perjuangan, sehingga kalau sekarang PSI belum menyampaikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo ya mungkin karena memang secara partai mereka lebih nyaman bersama Prabowo Subianto. Sehingga dalam kesimpulan saya dari pernyataan Presiden Jokowi kemarin di Rakernas PDI Perjuangan, saya melihat bahwa semua pendukung Pak Jokowi pasti akan mengarahkan dukungannya terhadap Pak Ganjar Pranowo. Karena Pak Jokowi sudah mengatakan itu. Selain itu, tidak mungkin rasanya bagi pendukung Pak Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun Prabowo adalah lawan Pak Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 gitu. Jadi bagaimana mungkin kita kemudian di Pilpres 2024 mau mendukung lawan dari Pak Jokowi? Kan agak janggal gitu ya, relawan Jokowi mendukung lawan Jokowi. Bahwa kemudian Prabowo Subianto sudah masuk ke dalam kabinet kerja, sudah bersama-sama dengan Pak Jokowi, itu sama sekali tidak akan bisa menghapus rekam jejak Prabowo sebagai lawan dari Pak Jokowi gitu. Sehingga sebagai relawan Jokowi bagi saya tetap kita harus ikut Pak Jokowi dengan mendukung Ganjar Pranowo. Dan kalau di luar itu masih ada orang-orang yang bilang satu komando, kita tunggu komando Pak Jokowi, bagi saya mereka sudah ketinggalan kereta karena Pak Jokowi sendiri sudah menyampaikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Tapi ya terserah saja, namanya politik, namanya pilihan, bebas-bebas saja. Tapi kalau bisa jangan mengatasnamakan Pak Jokowi lah, karena Pak Jokowi sendiri sudah mendukung Ganjar Pranowo. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura. Itulah video kita kali ini.